कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Para pemirsa MTA yang saya muliakan dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam acara yang berjudul Al-Quran menurut pandangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Dan kali ini dalam subjudul Keberkatan bagi para pengikut Al-Quranul Karim. Hadrat Masih Maud Salam dengan gaya bahasa yang sangat tinggi, dalam, dan penuh dengan kearifan, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa Al-Quran adalah merupakan lautan ilmu ma'rifat ilahi. Dan ini disediakan dan diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya tersedia bukan untuk orang-orang awam biasa, tetapi disediakan bagi para pengikut setia Al-Quran. Sekalipun berjuta-juta penganut dan pengikut daripada Al-Quran ini dari segi kehidupan duniawi mereka sangat sederhana, ataupun mereka orang-orang yang biasa di kalangan masyarakat, namun mereka menikmati Al-Quran dengan bahagia dan penuh kegembiraan. Nur marifat anugerah Allah Ta'ala menguatkan mereka sekalipun mereka tidak memiliki sumber daya ataupun sarana duniai apapun. Mereka tetap damai, merasa kaya raya, seolah-olah mereka memiliki harta karun. Dalam keadaan sulit, tertekan, dan terancam oleh tekanan dunia, baik maupun lawan maupun musuh, mereka sepenuhnya beriman dan bertawakal serta bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepribadian yang luhur dan pamrih mengkhidmati manusia demi keselamatan yang hakiki. Dalam keterbatasan hidup Rasulullah SAW dan para sahabat, beliau selalu tabah, sabar, bertawakal kepada Allah SWT. Cintanya kepada Allah Ta'ala terlukis indah dalam penampilan hidup yang penuh semangat dan dijalankan pengamalannya itu secara dawam. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran Allah SWT telah menempatkan suatu kemuliaan dan derajat yang sangat tinggi dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Jadi dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai penyaksi dan pemberi kabar suka dan peringatan, dan menyuruh manusia ke jalan Allah, dan beliau adalah sirajan munira, matahari yang cemerlang, yang terang benderang. Jadi kita lihat bahwa kegembiraan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang tergambar dalam peri kehidupan Rasulullah SAW ini tidak pernah ditelan oleh massa. Dan ini merupakan suatu penampilan yang sangat terpuji yang dikatakan beliau itu adalah sirajan munirah. Kesabaran yang diajarkan Al-Quran di dalam menghadapi cobaan, ujian, pertentangan, fitnah, dan juga dorongan kebencian telah dilukiskan di dalam berbagai versi. Beliau dikatakan bahwa bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku ini diutus untuk menyempurnakan nilai-nilai akhlak yang mulia. Bahkan keberhasilan beliau tidak hanya di dunia, namun juga di alam akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan atau menyampaikan suatu pernyataan bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi dapat dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri zat yang maha kuasa,
yang telah mengutus beliau itu adalah memberikan doa dan salawat. Dan seluruh malaikat juga memberikan doa dan salawat kepada Nabi. Maka dianjurkanlah kepada kita semua dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi, sampaikanlah doa dan salam keselamatan kepadanya, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam dan keselamatan kepada beliau. Kita melihat bahwa di dalam kehidupan Rasulullah SAW itu ada satu janji dan satu garansi dari Allah SWT bahwa Allah SWT akan menyelamatkan beliau dari segala kelemahan-kelemahan, yaitu dengan bimbingan, rahmat, karunia, dan juga pertolongan-pertolongannya. Bagi seorang arif billah, dan bukan hanya Rasulullah SAW, tetapi para pengikut yang mengamalkan Al-Quran, itu karena kehidupan yang lebih mengutamakan kehidupan di jalan Allah dengan segala macam kesulitannya, sering dicemoohkan, dibuli, sebab mereka mengorbankan dirinya sendiri dan selalu mengagungkan asma ilahi dan keesaan Tuhan. Ilmu samawi dan ilmu ilahiyah ini merupakan ilmu hikmah yang merupakan anugerah Allah SWT itu melebihi pengetahuan-pengetahuan dunia yang lain. Dan hal ini, walaupun beliau seorang yang ummi, buta huruf yang tidak pandai membaca menulis, namun tampilan dan paparan ilmu-ilmu ini, beliau ini sangat mengagumkan dan mempesona para cendekiawan maupun orang-orang yang bijak. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pengikut Al-Quran itu merupakan tampilan satu pengetahuan dan wawasan seakan-akan dari alam dan dunia yang lain, yang selalu dipenuhi dengan kekuatan, mukjizat, dan pertolongan Allah SWT. Dan hikmah yang ketiga adalah keadaan diri dan kehidupan yang bersih, penuh dari dosa dan ketakaburan, dan merupakan bentuk lain dari penjagaan ilahi yang dikatakan Allahu ya'simuka minan nas. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, hidup tanpa dosa di sini maksudnya adalah hati dan pandangan itu sangat peka dan selalu berseberangan dengan kekotoran, dosa, ketakaburan, dan kebohongan. Itu adalah semata-mata hanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Zalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Jadi Rasulullah SAW selalu dinaungi, dilimpahi rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan suatu perhatian dan karunia yang sangat khas. Jadi jabatan, kedudukan, derajat, serta profesi maupun penampilan dan cara berbicara, dan bagaimana beliau selalu mengajak umat manusia kepada kebaikan, memberi nasihat yang tidak dari dirinya sendiri, tetapi dikatakan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi segala kebaikan yang beliau sampaikan itu adalah melalui bimbingan wahyu dari Allah SWT. Jadi prinsip hidupnya yang semata-mata adalah bagi meraih ridha Allah SWT. Hadirin hadirat para pemirsa MTA yang saya muliakan, sepanjang sejarah Islam dan kehidupan manusia, sejak diturunkannya Al-Quran di atas dunia ini, para pengikut dan pecinta yang setia daripada Al-Quran ini, dengan mengamalkan dan menyelami daripada ajaran-ajaran kitab samawi ini, mereka mendapat karunia dan bimbingan khusus dari Allah SWT. Dengan mematuhi Al-Quran, perintah dan larangannya, mereka langsung mendapatkan nur, cahaya, dan derajat kemuliaan
yang menambah terang pandangannya, dibersihkan hati iman dan hasrat dan keinginannya, ditingkatkan keimanannya yang tulus dan dikuatkan dalam keitaatan akan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iza tuliyat alaihim ayati zadathum imana. Jadi ketika mereka itu dibacakan ya kata atas mereka itu firman kalam dan kalam daripada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan dan kecintaan terhadap Al-Qur'an dan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu semakin bertambah. Kalbu dan kehidupannya akan senantiasa dicahayai dengan nur yang merupakan kemudian menjadi pegangan hidupnya. Satu-satunya bagi mereka adalah Al-Quran. Nah, jadi ibarat kita berjalan dalam kegelapan itu ada torch ataupun senter dan baterai. Nah, ini yang selalu akan fa'alhamaha fujuhuraha wa taqwaha. Nah, jadi di dalam pengertian hikmah rahasia yang ditanamkan ini menanamkan ke satu kesadaran hidup yang dinaungi oleh awan rahmat dan keselamatan. Dengan kebaikan rohani maupun duniawi, telaahan dan galian ilmu rohaninya akan semakin sempurna. Dan kita melihat juga bahwa kehidupan mereka itu menjadi terang benderang, penuh dengan dalil-dalil dan kebenaran yang penuh dengan argumentasi, hikmah yang lengkap, dan mereka itu selalu dibimbing oleh pemahaman yang tersembunyi. Dia akan mendapatkan dukungan ilahi, maka dia akan meraih nur dan juga ilmu laduni, marifat dan hakikat. Orang-orang yang bijak dan orang yang terbuka hati dan pandangan itu menganggap mereka itu adalah sebagai peraih mujizat agung yang zahir yang sangat luar biasa. Jadi secara tadinya wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, orang yang dalam kesesatan, yang bodoh, yang terlalu jauh daripada akhlak ya. Tetapi dengan cahaya dan hikmah daripada Al-Quran, mereka akan tampil dalam bentuk suatu perwujudan rohani yang baru. Jadi di sini derajat yang tinggi ini, maka dikatakan mereka sebagian itu dijadikan sebagai ahli surga. Dan ini sangat mempesona para pemerhati karena Allah SWT telah memperindah penampilan kepribadiannya yang baru. Nah, di dalam surat An-Nur dikatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang di dalam perniagaan dan juga dalam baiat ikrar kesetiaan kepada Allah SWT itu tidak pernah lepas daripada zikir ilahi. Dan mereka itu senantiasa wa iqamis salat wa ita'iz zakat. Jadi diri dan batin rohaninya itu selalu dibersihkan dan hartanya pun juga dibersihkan oleh Allah SWT. Yakhafuna yawman tatakallabu bihi wal absar liyazidahumullahu asanahu ma'amilu wa yazidahum min fadlihi. Nah, jadi mereka takut kepada akan balasan di hari akhirat, di hari kemudian, dan senantiasa kehidupannya itu dilimpahi dengan karunia-karunia Allah SWT. Wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan mereka akan dilimpahi dengan rezeki-rezeki yang tanpa batas. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kita sekarang memasuki suatu hikayat dan bagaimana pengamalan daripada Al-Quran ini. Kita melihat di dalam Islam ini bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang-orang yang menjadi orang-orang yang dikatakan arif billah, mujtahidin, para wali, dan orang-orang yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia tasawuf kita mengenal orang-orang yang sangat suci dalam kehidupannya. Dan
para ahli kasyaf itu menyamai golongan mujtahidin. Ahli kasyaf tidak memerlukan ilmu syarat untuk kesempurnaan ijtihad. Ahli kasyaf ucapannya berbobot, bahkan terkadang hampir sama dengan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kita mengenal dalam dunia tasawuf Hadrat Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam buku beliau Futuhatul Makkiyah. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa para wali sering datang dalam alam kasyaf bertanya kepada Rasulullah SAW melalui kasyaf. Lalu Jibril alaihissalam akan turun dan kemudian Rasulullah akan bertanya apa yang ditanyakan itu. Lalu Jibril alaihissalam akan menyampaikan pesan-pesan yang dipertanyakan itu kepada Rasulullah SAW. Dan kita melihat juga ada juga seperti Imam Sya'rani, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Abdul Qadir Sazali, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Waliullah Saladi dan sebagainya. Ini mereka itu terlukis indah dalam sejarah Islam itu tertulis dengan tinta emas. Dan mereka itu yang dialami juga seperti Hadrat Masih Maud alaihissalam, bahwa beliau pun di dalam masalah-masalah rohani dan keagamaan sering beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW melalui kasyaf dan berjumpa dalam dialog dan bersilaturahmi dengan Rasulullah SAW, dengan sebagian para nabi-nabi juga, bahkan dengan Nabi Isa alaihissalam juga. Nah, jadi ini adalah keberkatan ya. Jadi para pengikut Al-Quran itu akan mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala berupa keberkatan-keberkatan rohani. Nah, oleh karena itulah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah ya. Jadi Nabi Muhammad SAW diberi firman, kalam, wahyu dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu diajarkan juga kepada beliau kitab dan hikmah dan diberikan kesucian dalam kehidupan. Nah, ketika Islam akan menurun ya dalam satu kadar dan kualitasnya ini, nanti seakan-akan Islam itu akan tinggal nama, Quran tinggal tulisan ya. Tetapi ini akan dibangkitkan kembali oleh seseorang yang memiliki tampilan yang serupa dengan Rasulullah SAW, dengan ruh semangat dan jiwa keimanan yang hebat. Dan ini adalah tujuan liyuhyiddin wa yuqimah syariah. Jadi untuk menghidupkan agama dan menegakkan kembali syariat. Jadi semangat inilah yang dikatakan kepada kita semua bahwa Islam itu akan kembali lagi. Yang tadinya seolah-olah itu akan suatu agama yang asing ini akan kembali ditampilkan dengan suatu ajaran-ajaran yang cemerlang kembali. Nah, jadi Hazrat Masih Maud SAW juga mendapatkan wahyu, ilham, ru'ya dan kasyaf. Dan beliau pun dikatakan la yamassuhu ilal mutahharun. Beliau pun disucikan oleh Allah SWT. Jadi dengan ribuan kali beliau membaca Al-Quran dan menamatkannya dan mengamalkannya juga. Nah, beliau pun dengan kesucian dan kuwati kudsiyah ini ya, dimasuki dengan Ruhul Kudus, ya, Ruhul Amin dan Ruh Keselamatan ini, dan beliau mendapatkan ilmu-ilmu laduni yang sangat luar biasa. Jadi inilah kisah dan hikayat daripada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kenapa beliau sangat mencintai Al-Quran? Karena seakan-akan orang yang tenggelam dalam menyelami lautan, di dalam lautan itu akan nampak keindahan dan aneka ragam pesona di dalamnya. Kalau di dalam hutan juga bagaimana kita lihat kekayaannya. Di langit yang luas juga begitulah dengan Al-Quran. Jadi ini suatu hikmah yang tidak ada habisnya yang dialami oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadirin dan hadirat, demikianlah yang dapat saya sampaikan kali ini yang berkaitan dengan bahwa pengikut Al-Quran ini akan mendapatkan keberkatan dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan pintu-pintu hikmah daripada Al-Quran kepada kita dan
kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.